Itu yang saya catat, kami catat. UGM itu paling melawan dibanding KPU selama sidang 3 bulan sidang Komisi Informasi Pusat. Selalu alasannya hati-hati dan itu adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dibuka. Itu saja muter-muter, tidak ada argumen lain. Nah, catatan makna yang keempat ini terkait. Sebenarnya yang dilakukan Bon Jovi kami buka aja, terbuka rahasia, kita tidak menutup. Kami itu sebenarnya yang kami utamakan itu memenangkan opini publik. Ya. Informasikan sedikit ringkasan apa sih sebetulnya dasar keberatan UGM menggugat di Petun. Dari kami baca ada 13 bandingnya juga. Ada 3 yang penting menurut saya ya. Yang pertama adalah mereka keberatan soal waktu ya, waktu yang mereka nyatakan bahwa Bon Jovi terlambat mengajukan sengketa. Tapi sebetulnya dengan jauh-jauh kami adalah sebetulnya itu sudah dievaluasi, sudah dipertimbangkan hakim dan juga sudah dikuatkan juga dengan pendapat ahli gitu ya, bahwa itu bisa gugur, bisa diabaikan, bisa dikesampingkan karena adanya kepentingan yang lebih besar ya, kepentingan masyarakat di sini untuk mendapatkan kejelasan ya tentang status ya dokumen publik dari suatu pejabat yang digunakan itu ya. Yang kedua adalah tentang UGM berdalih bahwa dokumen yang kami minta itu dilindungi oleh UU PDP. Ini pun juga gugur ya Mas Lukas. Iya Bang ya. Karena kami meminta dokumen yang terkait dengan ijazah Jokowi yang digunakan di KPU itu ya, dokumen-dokumen yang mestinya ada diterbitkan dalam perjalanan seseorang ketika menempuh studi. Nah, itu juga adalah jadinya dokumen terbuka karena diminta sebagai pejabat publik. Ya. Nah, jadi itu juga gugur. Yang ketiga adalah legal standing. Bahwa undang-undang sudah menjamin setiap warga negara berhak untuk mengajukan permintaan informasi publik selama mengikuti mekanisme yang ada ya. Itu jadi tidak harus badan publik yang meminta ke UGM, warga negara pun berhak, itu dia. Terus mengapa Bon Jovi memperjuangkan ini ya sampai ke KIP, sampai ke Petun? Awal mulanya kami ini kan memang beda-beda ya. Saya sebagai akademisi, kebetulan bidang saya adalah sistem informatika, Mas Lukas jurnalis, Bang Samsir, Bang Peter itu advokat. Jadi kebetulan saya punya pengalaman mengajukan permintaan informasi publik. Jadi terpicunya adalah melihat bagaimana penyelesaian sengketa ijazah Jokowi, bagaimana penyidik dalam gelar perkara menyimpulkan bahwa suatu ijazah yang dipertanyakan warga negara itu dengan cara yang menurut saya itu tidak tepat ya, dengan serba tertutup ya. Nah, menurut saya suatu kebenaran itu bisa dijelaskan, bisa dibuka ke publik dengan argumen-argumen yang kuat. Dia butuh 3 hal. Pertama adalah data, adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua adalah bahwa yang memproses
ya yang memeriksa itu punya pengetahuan yang cukup untuk menyimpulkan, memeriksa sampai menyimpulkan bahwa inilah kebenarannya. Dan yang ketiga adalah keberpihakan pada kebenaran, kepatuhan pada undang-undang. Nah, di sini kami Bon Jovi memulai dengan data, ya. Jadi meskipun kita di sini punya pengetahuan, kalau kita tidak punya data yang kuat, ya, maka bisa jadi kesimpulan kita tidak benar. Nah, data itu siapa yang punya? Data itu yang punya adalah pasti pertama UGM. UGM yang punya data bahwa suatu ijazah yang dikeluarkan itu sudah punya dokumen-dokumen pendukung, ya, bahwa proses dijalani dari awal sampai akhir dengan tuntas, tidak berhenti di tengah jalan atau bahkan tidak pernah menjalani proses itu dengan benar. Nah, itu yang kami minta ke UGM. Nah, kalau kami hanya meminta ke UGM, itu tidak bisa, karena nanti dianggap sebagai data pribadi. Dalam konteks apa masyarakat meminta seperti itu? Maka kami sandingkan dengan permintaan KPU untuk menunjukkan bahwa dokumen yang diminta itu sudah menjadi dokumen publik karena dia pernah digunakan di 3 KPU untuk 5 jabatan publik, begitu. Cukup? Ya, saya menambahkan lagi dikit ya. Jadi saya coba merangkum lagi, men-summarize pernyataan dari tiga kawan ini dalam apa sih makna ya dari kemenangan Bon Jovi ini. Mungkin bisa saya ringkaskan menjadi 4 atau 5 poin yang saya catat nih ya. 1. Kemenangan Bon Jovi di Komisi Informasi Pusat lebih dari sekedar kemenangan administratif biasa, ya. Melainkan ini juga secara simbolik adalah pengakuan negara. Jadi Komisi Informasi mewakili negara bahwa melalui mekanisme sengketa informasi berarti ada pengakuan bahwa permintaan data terhadap pejabat publik yang menuai kontroversi itu bisa dilakukan. Jadi ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Jadi ini akan menjadi catatan siapapun yang menjadi pejabat publik dari level presiden sampai camat ibaratnya. Kalau memainkan dokumen-dokumen penting terkait pencalonannya, apakah itu jasa, apakah itu sertifikat apapun, tanah, sertifikat lulus mengetik, sertifikat lulus pendidikan ABC, artinya persamaan yang menjadi syarat. Ya, seperti Gibran itu kan katanya ijazahnya persamaan ya, bahwa untuk pertama kali di negeri ini ya ada seorang kontroversi ijazah presiden yang semula ingin disembunyikan bisa diungkap. Nah, putusan itu yang pertama, makna penting dari kemenangan Bon Jovi ini. Yang kedua, ini catatan juga bahkan untuk institusi selevel UGM. Jika UGM menolak permintaan kami, Bon Jovi, permintaan yang representasi publik atas sekitar 20 jenis dokumen kepada Bon Jovi, hanya 20 dokumen, tetapi memberikan 505 dokumen kepada polisi, itu kan artinya sebenarnya dokumen itu cukup aman, bisa diberikan ke polisi. Kenapa rakyat tidak boleh mendapatkan? Kalau memang tidak ada hengki-pengki, tidak ada persoalan. Jadi kalau bisa diperlihatkan ke aparat polisi, perlihatkan juga dong ke masyarakat. Kan masyarakat pengen tahu. Dan apa yang memalukan dari ijazah sih? UGM lagi. Saya aja yang cuma lulusan Universitas Diponegoro bangga kok. Tidak sehebat UGM ya. Artinya, nah itu. Jadi kalau memang dokumen itu bisa diserahkan ke lembaga publik lain, kenapa tidak masyarakat boleh mendapatkan? Itu catatan makna yang kedua. Yang ketiga,
Sebenarnya kalau UGM kan berkali-kali dalam persidangan di KIP itu menyatakan asas kehati-hatian. Satu asas yang dikarang-karang oleh UGM, karena tidak ada itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, tidak ada itu asas kehati-hatian. Yang ada memang asasnya adalah terbuka, tertutup, atau dikecualikan. Cuma itu aja prinsip dokumen. Nah, UGM sebenarnya bisa memiliki jalan tengah ya, tetap memberikan dokumen yang kami minta, membuka ke publik, tentu dengan mengecualikan data-data pribadi sensitif. Misalnya data tentang kesehatan, tentang info-info yang memang personal seperti Nilai. ya apapun lah ya. Dalam undang-undang tuh nilai boleh. Nilai boleh kemudian sensor. misalnya kekayaan yang tidak dilaporkan LKHN dan sebagainya. Nah, jadi mestinya tidak menolak mentah-mentah gitu minimal ya. Yang diminta oleh Bon Jovi ada 20, kasih kayak 18 atau 19 gitu kan. Jadi ada semacam penghargaan kepada masyarakat yang ingin tahu. Kok kenapa hanya menghormati ke polisi, tidak menghormati masyarakat UGM? Makna yang ketiga itu ya. Jadi menurut kami itu bukan hanya kehati-hatian administratif UGM, melainkan itu resistensi terhadap prinsip keterbukaan. Itu yang kami catat. UGM itu paling melawan dibanding KPU selama sidang 3 bulan sidang Komisi Informasi Pusat. Selalu alasannya hati-hati dan itu adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dibuka. Itu saja muter-muter, tidak ada argumen lain. Nah, catatan makna yang keempat ini terkait sebenarnya yang dilakukan Bon Jovi, kami buka aja, terbuka, rahasia, kita tidak menutup. Kami itu sebenarnya ingin, yang kami utamakan itu memenangkan opini publik. Ya, selain tentu memenangkan bahwa dokumen bisa dibuka seperti yang sudah kita menangkan ya. Nah, langkah-langkah UGM yang kemudian melakukan banding ke PT UN itu sebagai jurnalis dan orang yang tahu dunia media, opini publik, itu satu kerugian bagi UGM. UGM dikesankan sebagai merasa panik karena melakukan seolah-olah UGM dengan banding itu merasa kalah dalam sengketa keterbukaan informasi. Bukan begitu cara melihatnya. UGM jadi ikut menang kalau dalam sidang Komisi Informasi ikut membuka informasi. Jadi win-win solution. Bukan sikap seperti yang sekarang ini, defensif gitu. Yang tadi. Nah, saya kira itu ya. Yang terakhir, kemudian kesan publik jadinya, dan itu yang saya agak sedih ya, karena saya respect terhadap UGM. UGM sangat kuat terkesan ikut menghalangi informasi, menghalangi akses publik untuk mengetahui. Karena UGM itu betapapun kan lembaga yang kalau nggak salah semi publik ya, semi negara ya. Sebagian anggaran UGM kan juga didanai dana publik. Jadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UGM harus terbuka, harus ikut membantu negeri ini, ya, nggak usah memandang Bon Jovi-nya deh, negeri ini untuk membuka itu kontroversi yang lebih dari 2 tahun terkatung-katung ini. Jadi UGM yang membuat kita semua sedih, kok berkubu pada kubu kegelapan. Nah, sekali lagi kami minta, mari kita tarik UGM masuk ke kubu terang, melawan kegelapan yang 10 tahun mungkin menyelimuti Indonesia. Dan kita akan membuka semua ini ke Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih terbuka, demokratis, dan Indonesia yang lebih melayani publik. Demikian. Ada pertanyaan? Pak, jadi pasca putusan PT UN ini Pak, implikasi hukumnya apa sih Pak yang bisa dirasakan?
implikasi hukum kan ini karena urusan ini ya administratif ini. Jadi urusan administratif adalah kalau nanti UGM tetap kalah sampai kasasi, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan ya. UGM nanti memutuskan kasasi 14 hari dari putusan, jadi 30 Juli berarti sekitar tanggal 15 Agustus harus menyampaikan melakukan kasasi Sebelum ke Mahkamah Agung. 15. Ya. Setelah itu ada waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan dokumen kasasi. Jadi itu sebulan total lebih kurang. Kemudian kasasi yang diterima MA akan dikupas dalam waktu 30 hari. Jadi UGM akan punya waktu 30 hari untuk bertekuk lutut, berdiam-diam untuk tidak, atau berpikir untuk menyerahkan saja dokumen itu. Jadi, nah kalau pada kasasi nanti juga dikalahkan, setahu saya pejabat PPID, nggak tahu apakah level rektor atau PPID-nya akan bisa dihukum. Seingat saya ada pidana 1 tahun ya. Nah, itu nanti mungkin Bang Samsir sebagai ahli hukum bisa lebih menjelaskan. Jadi itu. Nah, tapi tentu karena sebenarnya kan kita tidak melawan UGM. Kalau terbukti ada sesuatu yang bermasalah dengan ijazah Jokowi, tentu seperti dugaan banyak pihak palsu. Nah, Jokowinya yang akan kena hukum juga karena telah menggunakan dokumen palsu untuk menjalankan di pencalonan untuk dapat jabatan publik. Itu. Ya, saya tambahkan ya dalam arti pertanyaan tadi implikasinya terhadap UGM jika ia masih menaikkan perkara ini lewat kasasi. Saya pikir mestinya kalaupun sudah sampai ke Komisi Informasi Pusat, mestinya sekelas UGM itu tidak melakukan itu ya, karena dia adalah universitas terbuka di Indonesia yang mestinya namanya undang-undang itu mestinya dengan mudah ia pahami, apalagi di sana juga fakultas-fakultasnya juga adalah fakultas-fakultas yang memang diakui keunggulannya. Jadi kalau tadi dipertanyakan implikasi hukumnya, saya pikir tentu pasti ada. Selain implikasi hukum, adalah implikasi sosialnya. UGM yang mestinya dalam putusan ini adalah pihak yang memang sudah harus membuka, tapi masih menahan-nahan ketika prinsipal kami minta tidak diberikan. Ngajukan ke KIP dimenangkan tidak diberikan, ke Peradilan Tata Usaha Negara sama juga tidak diberikan. Saya pikir ya tentunya implikasi sosial keberadaan UGM ini di masyarakat akan pasti dipertaruhkan. Sekarang pun sebenarnya juga sudah banyak orang lihat, kalaupun ada yang malah sempat anaknya mau masuk UGM pun dipertanyakan, jangan dulu lah nanti ijazahnya palsu nanti seperti itu. Jadi saya pikir cukup ya, beberapa kali juga saya katakan waktu di KIP, setelah KIP pun juga gitu, udah cukup UGM, jangan angkat-angkat lagi. Itu betul-betul ibaratnya sudah menelanjangkan UGM sendiri, yang universitas kecil aja tidak melakukan seperti itu, apalagi seperti UGM segini. Jadi saya pikir UGM saya pikir sudah cukup. Kalaupun UGM tetap melakukannya, ya betul-betul UGM sudah betul-betul menelanjangi dia sendiri sehingga dia tidak bisa, tentu ada apa-apanya dari ada masalah yang besar yang dihadapi, tapi juga saya pikir ini bukan UGM. Saya yakin seperti itu. Saya meyakini apa yang ditutupi UGM dari keterbukaan ini adalah bukan dari UGM secara keseluruhan, tapi ada memang hal-hal yang ditutupi oleh ya orang-orang yang punya wewenang di UGM. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Satu lagi mungkin tambahan pertanyaan satu lagi ya. Apakah ada implikasi hukum ya jika UGM terus-menerus dalam tanda kutip melawan ya putusan demi putusan ini KIP, kemudian tadi juga sudah di-spill kalaupun ini lanjut melawan lagi sampai kasasi, apakah ini tidak ada implikasi hukum dari kepada UGM itu sendiri ya? Oke. Ya, tentunya kalaupun setelah putusan itu namanya proses hukum.
pada saat putusan. Tapi setelah itu ada upaya-upaya, itu namanya upaya-upaya hukum kalau sampai kasasi, itu Pak ya. Jadi memang ini adalah bagian dari proses dan upaya hukum yang dilakukan sesuai dengan undang-undang. Cuman kalau ada hal yang sepele aja yang udah diatur oleh undang-undang, terus diangkat-angkat terus, yang sesuatu yang kita katakanlah seperti putusan kemarin tanggal 30, kita pada saat pelengkapan dokumen, walaupun di situ tidak melakukan sidang ya, itu kita juga sudah meyakini kalau apa yang di keberatan UGM itu ya akan ditolak seperti putusan ini. Saya pikir itu. Mungkin dikit ya, Pak. Konsekuensinya. Ya, sebagai implikasi hukum tentunya ini kan sudah berproses hukum. Ketika itu sudah nanti misalnya dia melakukan upaya hukum, selama itu proses itu dimungkinkan secara undang-undang, tentunya setelah nanti memiliki kekuatan hukum tetap, misalnya dia putusan terakhir, itu pasti ada implikasi hukumnya, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi pidana tentunya, itu implikasinya. Tetapi juga yang paling mendasar itu juga seperti sampai ke Pak Samsir itu, ini soal trust terhadap itu, resiko yang tidak bisa itu sanksi moral di situ terhadap UGM sebagai perguruan tinggi yang dipandang sangat terhormat di Republik ini, itu bisa berdampak. Tetapi itu yang barangkali kurang diperhitungkan oleh pejabat yang berwenang saat ini. Itu yang tentunya secara personal nanti juga ada dampaknya terhadap pejabat UGM saat ini, bila nanti sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan segala upaya hukum yang dilakukan. Saya kira itu tambahnya. Terima kasih. Saya mau menyampaikan satu sedikit. Ada yang menarik ya. Ketika UGM menyatakan beberapa dokumen yang kami minta, malah itu dokumen-dokumen yang pentingnya, itu sudah diserahkan ke Polda untuk urusan penyidikan. Kami rada-rada bingung dan apa memang bisa kita meminta. Tapi saya dengan pengalaman sebagai orang sisi informasi, saya teringat bahwa yang kami minta itu adalah salinan. Nah, masa sih segelas UGM tidak menyimpan dulu salinan digitalnya? Dari sana saya sampaikan kepada komisioner KIP saat itu majelis, yang kami minta adalah bukan dokumen langsung asli, tapi adalah salinan. Mudah-mudahan UGM punya salinan, dan di persidangan terbuka UGM mengakui punya salinan. Dan di sini kita juga membuka modus ya, Bon Jovi, membuka modus jangan sampai suatu badan publik demi melindungi ya dokumen yang diminta oleh warga negara untuk suatu kepentingan tertentu berlindung pada modus-modus seperti itu, seolah menyerahkan pada perlindungan penyidik. Dan alhamdulillah majelis KIP menerima ya permohonan kita dan mengabaikan bahwa dokumen itu juga sedang ada di penyidik. Kenapa? Karena salinannya ada. Demikian, terima kasih. Ya, sebagai penutup ya, saya ada catatan waktu persidangan dulu, perdebatan di Komisi Informasi ya, persidang. UGM itu pada akhirnya berdalih begini, bahwa kami hanya akan memberikan dokumen-dokumen jika diminta oleh badan publik. Jadi itu sudah ditegaskan. Nah, badan publik itu seperti polisi, kementerian. Dan tidak menganggap kita punya legal standing. Bon Jovi dianggap tidak punya legal standing karena bukan badan publik. Nah, itu kan betul-betul satu ignoramus ya, betul-betul ignorant, kebodohan dalam memahami esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Badan Publik. Nah,
Tapi gini ya, ini saya anggap kelemahan kognitif aja dari pejabat UGM yang sekarang. Kita tetap berharap UGM sebagai institusi yang sudah begitu tua, sebagai universitas salah satu yang tertua, kalaupun nanti worst come to worst, ketahuan semua ini segala dugaan kepalsuan ini, ya paling pejabat-pejabat di UGM akan dianggap ikut terlibat dalam kejahatan kepalsuan. Ya, kita tunggu saja. Semoga dalam waktu paling lama 3 sampai 6 bulan semuanya ini akan terungkap. Terima kasih untuk kawan-kawan media, YouTuber, netizen. Itu kan terakhir kemarin masih ada satu sidang lagi ya di Komisi Informasi Publik Ya. yang melawan Kepolisian kami masih ada itu pertandingan grand final ya, setelah kita memasuki babak semifinal dengan mengalahkan KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo dan UGM. Kami masih punya satu pertandingan melawan kepolisian, dan dari kepolisian kami nanti sebenarnya simpel saja yang kita minta 505 dokumen yang dikirim UGM itu seperti apa sih? Dan itu loh, kita meminta diperlihatkan ijazah asli, karena katanya ada di sana. Ya sebenarnya kalau diperlihatkan, kalau bisa ya jangan. Nah, Kan itu sambil hanya kita simbolik ya. Karena di itu gelar perkara kan sudah ditunjukkan walaupun cuma 1 menit. Yang dimaksudkan ditunjukkan ke publik itu adalah ditunjukkan ke representatif publik, satu tim independen ahli forensik dokumen yang bisa meneliti keaslian kertasnya, tintanya, macam-macam. Karena yang huru-hara kegaduhan selama setahun lebih ini, Roy Suryo, kemudian ex Resmond ya, karena Resmondnya sudah pindah haluan, dulu siapa Egy Sujana, Damai Lubis, itu kan hanya berdasarkan salinan dari foto atau scan. Jadi jasa aslinya belum pernah disentuh. Jadi makanya sebagai penelitian memang sebenarnya itu tidak sepenuhnya valid juga, karena yang diteliti kan foto dari dokumen, scan dari dokumen, bukan ijazah asli. Nah, kalau mau betul-betul terbuka, ijazah asli itu boleh diteliti oleh ahli independen. Jangan yang selama ini gaduh, tapi orang-orang ahli yang memang dipilih oleh tim independen. Terima kasih. Dan saya kira itu jadi target dari Bon Jovi. belum ada info. Target dari Bon Jovi adalah menemukan kepastian ijazah asli dari Jokowi. Ya. Saya kira itu. Tidak Jadi- itu saja, sebetulnya kepastian juga apakah ijazah yang digunakan selama ini asli atau tidak. Jadi sidang Benar atau tidak? Legal sidang atau tidak? Bon Jovi melawan kepolisian itu menunggu komisioner informasi yang baru terpilih dilantik dulu oleh presiden. Nah, nanti kalau nggak segera dilantik, ada prasangka lagi dari masyarakat. Ini nggak dilantik-lantik, kenapa? Supaya tidak ada menyidangkan Bon Jovi versus polisi ya. Nah, itu aja nanti tolong itu ditekankan, digarisbawahi. Makasih.